smart budgeting bukan hanya sekedar untuk pengumpulan data, tapi smart budgeting ini bagaimana mulai dari penyesuaian, perencanaan, dan juga masyarakat Jawa Timur itu bisa ikut mengawasi penggunaan dari kas daerah yang digunakan oleh provinsi maupun kabupaten dan kota. Ini mempermudah baik peningkatan kualitas tepat sasaran maupun kinerja. Kita bisa mengawasi kinerja di setiap dinas-dinas yang ada di pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Empower. Seperti biasa, sekarang di podcast Suara Rakyat ada saya Yuri Sabrina dan juga saya bersama dengan salah satu anggota Komisi C DPRD Jawa Timur dari fraksi PKB. Ada Mas Atoila. Selamat siang Mas. Selamat siang Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Semoga sehat lahir batin. Amin, amin. Nah kebetulan nih Empower siang hari ini kita akan ngobrolin tentang smart budgeting ya. Oke. Jadi kan kalau tiap tahun kita dengar soal APBD itu yang digelontorkan itu triliunan rupiah ya Mas ya. Yeah. Tapi masih banyak masyarakat itu yang ngerasa, loh ini uangnya kemana sih gitu, kok kita kayak nggak ngerasain apa-apa gitu kan, belum merasakan dampaknya. Nah di era serba digital ini kan akhirnya muncul satu istilah namanya smart budgeting ya. Dimana kalau diartikan itu adalah cara baru dalam menyusun dan mengelola anggaran yang transparan, efisien dan tepat sasaran. Ya. Tapi sudah sejauh mana sih Jawa Timur menerapkan smart budgeting ini gitu kan, dan gimana pengawasan terhadap kas daerah ini agar bisa lebih cerdas? Kita akan bahas bareng-bareng sama Mas Atoila siang hari ini ya, pastinya ya. Nah, ngomongin soal apa itu smart budgeting dan kas daerah gitu. Menurut Mas Atoila sendiri, apa sih definisi praktisnya dan kenapa ini penting banget untuk pemerintah daerah, smart budgeting ini? Terima kasih Mbak Ibris. Smart budgeting itu mudahnya kita memahami bagaimana perencanaan, penyusunan, mulai dari juga pendapatan, itu tertata sebagai data. Sekarang zaman-zaman teknologi itu harus sesuai dengan kondisi zaman. Kalau kita di PKB itu ada istilah al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal ahdu bil jadil aslah itu ya. Yang lama yang baik juga dipertahankan, yang baru harus bisa kita adaptasi. Sehingga sampai jadi mulai dari penganggaran, perencanaan, penyusunan anggaran itu semuanya by data. Dimasukkan dalam suatu sistem teknologi yang mana ini sangat penting terutama bagi masyarakat publik untuk tahu. Jadi perencanaan juga di Provinsi Jawa Timur juga tahu. Itu setelah singkat smart budgeting seperti itu. Semua dari mulai perencanaan, penyusunan anggaran sampai pada realisasinya itu menggunakan teknologi yang mempermudah untuk tepat sasaran dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur. Jadi itu ya definisinya smart budgeting ya. Jadi warga juga biar nggak bertanya-tanya ini kemana aja anggaran APBD ini ya, gitu ya Mas ya. Jadi ketahui transparansi itu penting nanti ya, dan efisiensi yang ada itu sehingga pendapatan yang ada masuk di pemerintah provinsi, penggunaan anggarannya itu dengan ada smart budgeting itu bisa dilihat oleh publik, bisa dilihat oleh publik, terus juga mempermudah bagi OPD Provinsi Jawa Timur untuk dalam hal penyusunan penganggaran yang tepat sasaran. Oke. Berarti hubungan antara smart budgeting sama pengelolaan kas daerah itu erat banget ya? Erat sekali ya? Agar bisa tercipta Mas ya, pengelolaan kas daerah yang lebih sehat dan terencana gitu ya? Terencana, lebih sehat, terencana dan tepat sasaran. Tepat sasaran. Karena terkadang yang saat ini di pemerintahan Provinsi Jawa Timur itu saat ada perencanaan anggaran, terutama kita di Komisi C, Komisi C yang kita juga dalam hal memberi masukan dan rekomendasi terhadap apa yang ada selama ini dilakukan oleh OPD terkait. Ini penting juga kita menjadikan salah satu kemudahan bagi kita untuk dalam
menyusun anggaran dan juga terkait dengan sinkronisasi antar OPD, komunikasi ini juga penting, terutama dalam butuhnya Provinsi Jawa Timur itu kita dorong untuk smart budgeting yang ada sehingga dalam perencanaan dan pengelolaan anggarannya itu bisa sesuai sasaran, tidak hanya fokus pada penyerapan saja. Selain itu ternyata smart budgeting itu juga membantu untuk saling mensinkronisasi ya Mas ya, agar pekerjaan lebih mudah ya. Iya, pekerjaan lebih mudah antara OPD. Jadi komunikasi terkait dengan mulai dari penyusunan, RAPBD, itu juga penyusunan APBD yang ada, PPAS. Itu kalau kita dengan smart budgeting tidak kita membacanya dengan bertumpuk-tumpuk. Betul. Bagi kita di provinsi ya. Iya. Nah, terus bagi masyarakat juga dengan adanya smart budgeting, dengan dilihat di publik bisa melihat bahwa sesungguhnya apa yang menjadi pengelolaan anggaran dan juga anggaran yang sudah ada di Provinsi Jawa Timur itu bisa terrealisasi atau belum. Okay. Dana bantuan, punya dana terkait untuk bantuan pendidikan, sekolahan, itu terrealisasi atau belum, itu bisa juga dikontrol, dilihat oleh publik. Sehingga tidak ada kata, wah kok ini belum, sekolah saya kok belum dapat dapat penyerahan program dari ini. Jadi ini hal seperti ini sangat penting. Betul. Tidak hanya sebagai sinkronisasi antar OPD saja lebih mempermudah untuk komunikasi, tapi juga terkait dengan terrealisasinya anggaran itu tepat sasaran. Betul. Nah, berarti kalau sudah diberikan fasilitas seperti ini ya masyarakat ya harusnya nggak perlu bingung lagi ya Mas ya. Gimana mau ngecek bener nggak sih anggarannya yang turun segini tapi kok kita belum ngerasain apa-apa gitu ya Mas ya. Betul. Itu tuh empower. Jadi kalau misalkan empower ya sudah diberikan fasilitas untuk bisa cek ya berapa anggaran APBD-nya, apakah sudah tepat sasaran atau belum, itu semua bisa diakses di mana Mas biasanya? Kalau di Provinsi Jawa Timur masih ada beberapa yang terkait dengan, belum semuanya. Kita masih mendorong untuk mendesain supaya di semuanya UPD itu juga ada smart budgeting. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya masukan kita lihat di lapangan juga, OPD SDM yang ada di Jawa Timur butuh untuk di-upgrading. Tidak semuanya belum bisa menggunakan fasilitas teknologi, mengadaptasi menggunakan teknologi. Sehingga kan juga harus kita dorong untuk tahapan-tahapan ini antar dinas agar ada peningkatan sumber daya manusia terkait dengan teknologi. Ini masih sangat berkurang. Hanya beberapa OPD yang sudah ada smart budgeting, salah satunya yang sangat ada itu terkait dengan pembayaran di BPSDM, pembayaran e-Samsat, itu karena beberapa satu dinas dan dinas satu yang lain. Makanya kita dorong untuk semuanya bisa terkonekkan. Terkonekkan antara satu OPD, terintegrasi lah, integrasi antara satu OPD dengan OPD yang lain. Ya, ini ya sehingga APBD yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk bisa terrealisasikan dan bisa dilihat apa sudah terrealisasi tidak, nanti oleh publik bisa juga menjadi transparansi yang bagus bagi publik untuk mengetahui itu. Kalau misalkan dari UPT apa OPD yang belum terkonek ya dengan smart budgeting ini, terus bagaimana cara kita bisa cek itu lewat aplikasi atau webnya smart budgeting ini? Sebenarnya kalau di Provinsi Jawa Timur ini masih belum terintegrasi, Mbak. Makanya kita di DPRD Komisi C itu mendorong untuk supaya terintegrasi semuanya. Jadi kita masih tugas kami ada di DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya Komisi C, itu mendorong untuk supaya di semua dinas antar baik itu BPKAD, Bapeda dan juga dinas lain ini supaya bisa terintegrasi dengan menggunakan budgeting. Jadi kita dorong itu. Jadi cuma ada beberapa satu dinas dan dinas yang sudah mulai, kita dorong untuk komisi untuk di provinsi, di kami di Komisi C untuk supaya memperbaiki dan menjadikan smart budgeting. Nah, saya katakan tadi di PKP itu kan juga mendasari terkait dengan
kalau ada hal baru yang lebih bagus, itu yang harus kita ambil. Sekarang teknologi harus kita adaptasi. Betul, betul sekali. Terus sudah sejauh mana kira-kira sistem yang yang sudah didorong oleh teman-teman dari Komisi C, apalagi di BRD ya, untuk bisa agar segera terintegrasi gitu setiap UPD lainnya, itu sudah sejauh mana sampai saat ini? Kan masih belum terkonek satu sama lain tuh. Apakah sudah ada perubahan step awal ke depan atau gimana, Mas? Kalau kita melihat di 2025 ini adanya terkoneksinya antar seluruh OPD belum. Seluruh OPD belum. Sehingga hal yang berhubungan kita juga membutuhkan terkait dengan bagaimana laporan setiap OPD kan biasanya juga menghiring dengan kita melaporkan hasil dari kita karena di BRD provinsi salah satunya tugas adalah pengawasan dan controlling, gitu, salah satunya itu. Sehingga saat melaporkan itu biasanya itu per 1 tahun. Per 1 tahun. Mau anggaran habis didaftarkan. Kita inginkan dengan itu kan, dan itu biasanya kalau kita inginkan kalau dengan adanya smart budgeting itu bisa triwulan kita tahu aplikasinya sudah ada. Tidak berhubungan dengan Silpa, itu bisa kita cek juga. Ya, penting sekali untuk kita ketahui untuk bisa terintegrasi. Sejauh ini masih banyak lah PR bagi terutama pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk bisa mengintegrasikan. Selalu kita kalau rapat supaya mendorong untuk adanya kondisi smart budgeting itu lebih difokuskan terintegrasi dengan semua OPD. Lalu kita ada mulai bertahap step by step-nya ada, cuma memang yaitu seperti saya katakan tadi SDM-nya juga harus. SDM-nya itu kan juga harus ini, tidak hanya sekedar sudah siap. Sekarang sudah banyak ada beberapa aplikasi yang smart budgeting, tapi kalau SDM-nya nggak siap juga ini. Kita dorong untuk salah satunya mendorongkan itu. Hanya beberapa OPD ya, tapi belum terintegrasi dengan penuh. Betul. Berarti ini juga kayaknya PR-nya masih banyak ya, ke depannya ya. Betul. Selain mengintegrasikan satu sama lain, ya, mempersiapkan SDM, sosialisasi itu pasti perlu ya. Untuk bagaimana cara menggunakannya, mengoperasikannya dan lain sebagainya gitu ya Mas ya. Makin seru, Empower jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Mas tetap di podcast Suara Rakyat bersama dengan saya Yuri Sabrina dan juga Mas Attaila dari fraksi PKB. Kembali lagi di podcast Suara Rakyat, masih bersama dengan saya Yuri Sabrina dan juga Mas Attaila, anggota Komisi C DPRD Jawa Timur ya dari fraksi PKB. Nah, kalau tadi Empower kita sudah dijelaskan sama Mas Attaila kalau smart budgeting itu belum banyak terintegrasi ke UPD ya Mas ya? Betul ya. Tapi kalau ngomongin soal sistem keuangan daerah kita sendiri saat ini, selain smart budgeting ada nggak sih? Atau mungkin sudah cukup terdigitalisasi nggak sih? Kira-kira apa temuan DPRD soal ini? Tidak semuanya dinas itu terdigitalisasi dengan secara maksimal. Saya katakan secara maksimal. Karena seperti dinas UMKM itu ada digitalisasi terkait dengan e-katalog terkait UMKM. Cuma di dinas pendapatan daerah, di PMST itu terkait untuk bagaimana terregistrasi, bagaimana bisa mendaftarkan secara online. Ya. Ada antara satu dinas dengan dinas yang lain ini digitalisasinya masih berjalan dengan sendiri. Terintegrasinya hanya belum bisa terintegrasi secara keseluruhan. Sehingga kalau ini terkait dengan yang tadi saya sampaikan smart budgeting, ini menjadi suatu kendala tersendiri kalau belum smart budgeting belum terini. Karena smart budgeting itu bukan faktor digitalisasi, tapi bagaimana mulai daripada penyusunan anggaran, terus juga untuk realisasi anggaran tepat sasaran, itu bisa terlihat oleh publik dan antar dinas itu bisa saling mengetahui apa yang menjadi program dari dinas mendukung support, tidak berjalan dengan sendirinya, tidak sedang tumpukan. Yang paling penting adalah temuan yang kita dapatkan dari terkait perencanaan untuk KUAPPAS dengan digitalisasi itu lebih tidak hanya sekedar menghabiskan penyerapan saja, tidak hanya fokus pada penyerapan, tapi pada tepat sasaran. Tidak hanya sekedar copy paste anggaran sebelumnya, gitu. Tapi dengan adanya smart budget itu bisa tahu terkait bagaimana
mulai dahulu kan sudah digitalisasi, terus pengembangannya seperti apa. Kalau kemarin sudah ada pelatihan, bagaimana apa, ini bisa dilihat, terutama oleh masyarakat paling penting. Paling penting oleh masyarakat, sehingga sangat penting adanya smart budgeting yang terintegrasi. Kalau banyak digitalisasi, saya kira semua, saya lihat di beberapa itu sudah ada digitalisasi, cuma belum sampai pada tahapan untuk apakah ini merupakan tepat sasaran sesuai yang ada dan juga dengan tepat sasaran dan juga terrealisasi dengan baik, tidak hanya sekedar menghabiskan anggaran menyerap aja. Tadi yang saya sampaikan, jangan sampai terjadi, kalau dengan smart budgeting itu nggak akan terjadi copy paste ada itu. Berarti kalau ngomongin soal keuangan daerah kita saat ini itu sebenarnya sudah cukup terdigitalisasi, tapi memang untuk sampai ke smart budgeting itu belum ya, dan masih akan terus belum seluruhnya, hanya beberapa titik aja yang kita di komisi dorong itu. Teman-teman dari komisi mendorong itu agar bisa segera masuk ke smart budgeting ya, betul. Nah, kalau dari Mas Atoela sendiri nih, gimana sih melihat tantangan dalam mendorong digitalisasi anggaran baik dari sisi SDM, teknologi maupun kemauan politik, Mas? Kalau dilihat dari segi SDM itu sebenarnya juga kita lihat banyaknya di UPD masih kurang, bahasa sekarang melek teknologi lah. Kurang adaptif dengan teknologi. Teknologi yang itu perlu didorong. Itu semua bisa dipelajari, kita dorong untuk itu. Tapi untuk saat ini memang beberapa banyak yang masih belum bisa untuk terkait dengan bagaimana kalau nanti teknologi masuk harus menggunakan SDM, itu masih banyak yang kurang. Terutama dalam salah satunya tantangan juga kalau dilihat dari segi politik, masih banyak yang saya lihat juga kami lihat di Komisi C itu masih banyak yang terkait dengan enjoy dengan gaya lama. Nyaman ya? Ya, dalam zona nyamannya itu. Yang harusnya ini ya seperti itu. Bagi kami itu yang menjadi salah satu pegangan, kalau kami di PKB itu kan tadi saya sampaikan muhafadzatu al-qadri shalah itu yang lama itu yang baik dipertahankan, tapi buat jadil aslah itu harus kita ambil. Dan smart budgeting ini jadid yang bagus, mengambil hal yang baru yang sangat bagus. Nah, ini. Tapi tantangan secara politis ya itu tantangan yang kita lihat masih ada banyak yang enjoy dengan gaya lama, dengan zona nyaman. Ya, itu sebenarnya nggak harusnya sudah Pemprov harus sudah mengupgrading lah. Kita dorong untuk upgrading baik SDM-nya, terus baik juga terkait dengan teknologinya. Teknologi selalu kita dorong. Tugas kami komisi untuk dengan OPD baik di tingkat Bapeda, BKAD, kita dorong supaya kemajuan teknologi adaptif. Kita saat menginginkan smart budgeting ini penting. Jadi mungkin karena sudah terlalu lama dengan sistem yang lama ya, akhirnya sudah terlalu nyaman karena saking lamanya itu tadi ya Mas ya. Akhirnya SDM juga ketika dituntut untuk adaptif dengan harus melek teknologi itu agak sedikit kesusahan buat ngejar gitu nggak sih Mas? Ya kalau kita bisa mengatakan sebenarnya kan bisa dipelajari. Kan itu tergantung keinginan. Dan kemauannya ya. Bahasanya kalau kita itu ada political will bagi kepala daerah untuk bisa menggunakan teknologi secara maksimal dengan saat ini yang ada. Itu sudah harusnya bisa. Harusnya bisa. Tapi saya yakin itu bisa. Saya yakin itu bisa kalau SDM dari UPD yang ada di wilayah itu juga ditingkatkan, terutama dalam hal teknologi. Iya. Setuju sih. Malah justru harusnya teknologi itu makin bisa membantu ya. Mempermudah, membantu dan mempermudah pekerjaan dari UPD itu ya. Punya sistem sendiri, sistem digitalisasi sendiri. Oke. Lalu kira-kira Mas, apa sih manfaat yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat kalau kas daerah bisa dikelola secara lebih transparan dan real time? Manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Masyarakat juga akan bisa tahu terkait penggunaan pajak yang masyarakat
bayarkan ke negara, pemerintah provinsi, penggunaannya itu tepat sasaran dan juga masyarakat akan tahu dan bisa menjadi pengawasan bahwa oh ternyata ada pembangunan umpamanya contohnya ada pembangunan di sekolah saya sudah masuk dalam tahapan di kas daerah. Nah, kita bisa oh ini sudah terrealisasikan. Sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang isinya itu hanya sekedar anggapan yang tidak tahu. Sehingga dengan di smart budgeting itu akan masyarakat bisa melihat. Bisa melihat penggunaannya tepat sasaran, penggunaannya ini sesuai dengan masyarakat Jawa Timur. Oke. Kalau kita makanya kalau di smart budgeting di beberapa daerah sih, terutama yang paling sebenarnya bukan yang paling menjadi tantangan ini di wilayah kabupaten kota, Mbak. Kabupaten kota. Kenapa kota itu? Memang smart budgeting masih belum semuanya, Ya. Kalau kita tahu hanya satu yang di kabupaten di Banyuwangi. Ya. Ya, itu sudah menjadi itu, tidak semuanya. Tapi PR yang ada itu juga di semua provinsi ini juga kalau antara kabupaten provinsi ada ini akan sangat mempermudah sebenarnya kinerja masyarakat akan sangat mudah untuk tahu. Penggunaan kas daerah itu tepat sasaran, penggunaan daerah itu sesuai dengan aturan ada dan tidak hanya terus terkait dengan tidak hanya pembayaran yang terkait dengan banyaknya. Iya, jadi tahu ya. Tahu semuanya. Uang-uang yang digunakan jadi ngerti semua nih masyarakat ya, bisa cek di situ. Jadi tepat sasaran. Kalau nggak tepat sasaran bisa menjadi masukan. Masukan terutama dari kalau kita mungkin yang terutama dari masukan dari masyarakat terhadap radio gitu ya. Ada gini tuh tahu nanti bisa tahu dengan budgeting kita data itu penting. Oke. Itu yang kegunaan paling utama jika smart budgeting itu bisa terrealisasikan, masyarakat juga akan mempermudah masyarakat untuk bisa mengawasi dan juga untuk bisa ikut dalam andil. Ngawasin semua tepat sasarannya tepat sasaran ya, bisa ngecek ya intinya. Jadi gitu ya empower ya. Nah, kalau tadi sudah disebutkan sama Mas Atoila juga tentang peran penting dari sumber daya manusia yang juga harus adaptif ya, sekaligus apa aja manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat itu semuanya harus bisa diakses dengan baik oleh masyarakat karena masyarakat juga perlu tahu nih bayar pajak buat apa aja gitu ya kan ya. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini masih tetap di podcast Suara Rakyat. Masih bersama dengan kami berdua, saya Yuri Sabrina dan juga Mas Atoila di podcast Suara Rakyat. Nah, untuk sesi terakhir ini, segmen terakhir ini Empower ya, ada beberapa pertanyaan Mas yang harus banget dijawab gitu kan. Karena ini menyangkut tentang masa depan fiskal daerah gitu. Harus cepat, tepat dan terbuka gitu kan ya pasti kan ya. Kira-kira dari DPRD Jawa Timur punya target jangka menengah nggak dalam memperkuat sistem smart budgeting dan efisiensi APBD? Oke. Kalau di DPRD provinsi juga khususnya di Komisi C, kita hearing bertemu mengambil dengan dinasnya terkait, kita merekomendasikan kepada UPD untuk yang pertama meningkatkan kualitas SDM. SDM dari semua perangkat dinas yang ada. Yang kedua untuk bisa lebih menggunakan teknologi itu lebih pada tepat sasaran dengan memasukkan cara smart budgeting itu. Jadi, tentunya ini juga sangat mempermudah juga bagi nanti terkait dengan bagaimana anggaran itu bisa transparan dengan adanya smart budgeting. Sehingga semuanya ada menimbulkan kepercayaan publik juga terkait penggunaan anggaran. Itu kita jangka menengah yang ada itu kita dengan OPD kita rekomendasikan kemarin juga sudah kita rekomendasikan terakhir untuk terkait dengan pelaporan dari UPD hasil APBD yang tahun selanjutnya itu kita masukkan untuk itu. Jangan sampai untuk seperti tahun-tahun sebelumnya. Kita menginginkan untuk setiap triwulan itu ada laporan yang bisa dilaporkan ke DPRD untuk bisa kita ngasih masukan juga kontrol untuk itu. Tidak dalam hal seperti tahunan, tapi triwulanan. Itu lebih mudah. Makanya kita dorong di jangka menengah itu supaya bisa terrealisasikan untuk adanya smart budgeting di Provinsi Jawa Timur. Per 3 bulan sekali berarti ya? Per 3 bulan sekali itu kita supaya melaporkan itu kan bisa mudah. Melaporkan sehingga kita tahu penyerapan di triwulan sudah tepat sasaran atau tidak, terus kinerja dari setiap OPD itu seperti apa, katanya OPD itu seperti apa, naik turunnya. Itu yang kita inginkan jangka menengah ini. Ya. Terus
dari DPRD sendiri Mas, punya nggak sih strategi biar program belanja daerah itu lebih berbasis kinerja dan outcome? Jadi bukan cuman sekedar penyerapan anggaran aja gitu, ada nggak strategi dari DPRD? Oke. Strategi kita itu dengan untuk mendorong Provinsi Jawa Timur agar bisa merealisasikan smart budgeting itu. Sehingga tidak hanya sekedar penyerapan seperti saya sampaikan, tidak hanya sekedar untuk penyerapan anggaran sehingga itu nantinya adanya kinerja itu tidak tepat sasaran, kinerja dari OPD itu sesuai OPD-nya itu sudah terlaksana baik atau tidak, sehingga juga silpa yang ada itu juga tidak banyak. Jadi itulah yang menjadi salah satu menjadi kita dorongan untuk supaya mendorong adanya kondisi smart budgeting di Provinsi Jawa Timur ini dan juga umumnya di kabupaten kota supaya segera untuk direalisasikan. Jadi mempermudah juga bagi semuanya. Kita kontrol mudah, masyarakat juga mudah. Itu yang kita harapkan untuk itu. Agar lebih dipercepat ya Mas ya? Agar lebih cepat. Biar mempermudah segala macamnya yang berurusan dengan APBD. Ada tahapan, tapi saya kira tahapan itu menjadi prioritas. Jadi ada salah satu yang ini sudah zamannya teknologi yang bagi Provinsi Jawa Timur dan kabupaten kota itu sudah harus mengikuti itu. Mau nggak mau. Tahapan ini. Terutama ini yang paling strategi yang kita dorong itu bagaimana tahapan-tahapan dari terrealisasinya smart budgeting lebih baik di Provinsi Jawa Timur dan kabupaten kota itu bisa ada di Jawa Timur. Jawa Timur menjadi percontohan lah. Nah itu Jawa Timur kalau bisa jadi apa namanya ya, inisiator apa yang mulai pertama lah ya, yang mulai pertama ya. Oke. Terakhir nih Mas, terakhir. Gimana caranya mendorong agar anak muda, aktivis dan juga masyarakat desa ya, masyarakat lah ya, bisa ikut memantau dan mengawal anggaran daerah. Cara buat ngajak mereka untuk mau ikut terjun langsung memantau dan mengawal anggaran daerah. Punya strategi khusus, punya cara yang oke nggak dari Mas Atoila sendiri selaku anggota Komisi C DPRD Jawa Timur? Kita terkait dengan bagaimana untuk anak-anak muda, terus komunitas yang ada, masyarakat yang ada, juga komunitas sipil yang ada di Jawa Timur, untuk supaya bisa tahu tentunya bagi kita di provinsi dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk adanya sosialisasi, ada sosialisasi pelatihan yang itu pesertanya dari anak-anak muda, terus juga dari masyarakat komunitas-komunitas yang ada di Jawa Timur untuk bisa tahu bagaimana cara pembacaan anggaran, memberi pelajaran sosialisasi, terus memberi pemahaman dan pengetahuan yang ada terkait dengan bagaimana kita di Jawa Timur, anak-anak muda itu bisa tahu bahwa penggunaan anggaran itu pas sasaran, untuk mengawasi. Ini juga akan berjalan bersama. Smart budgeting sudah ada, sosialisasi dari yang ada di pemerintahan Provinsi Jawa Timur, itu juga sudah terrealisasikan di anak-anak muda dan komunitas Jawa Timur, sehingga akan berjalan lebih baik, sehingga peran serta nantinya outputnya anak-anak muda paham terkait bagaimana penggunaan anggaran, penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Timur. Iya, perlunya sosialisasi berarti ya, untuk diketahui ya, dan pelatihan ya. Ya siapa tahu setelah ikut sosialisasi SDM-nya makin bisa adaptif dengan teknologi, anak muda, aktivis-aktivis, bahkan mungkin masyarakat desa nanti bisa jadi sumber daya manusia yang bisa difungsikan di UPD itu ya Mas ya, bisa kayak gitu nggak sih? Atau gimana? Enggak, target yang ada itu adalah nanti semuanya masyarakat Jawa Timur itu udah tahu terkait bagaimana ini anggaran tepat sasaran, kalau enggak kayak masukan pengawasan yang ada, sehingga tahu bagaimana alur dari alurnya begitu. Realisasikan anggaran yang di kas daerah itu bisa tepat sasaran sesuai dengan Jawa Timur, ini yang paling penting. Sehingga pemahaman itu memahamkan dan tahu terkait bagian alur penggunaan daerah, realisasi itu paling penting. Makanya butuhnya sosialisasi yang ada di anak muda dan komunitas itu. Jadi sosialisasi ya, empower sebagai anak muda harus tahu gimana caranya ngecek ya kan anggaran-anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah di APBD, biar nggak blunder, biar nggak seuzon terus, biar nggak
mikirnya aneh-aneh gitu ya Mas ya, bener ya? Iya kan? Dari Mas Ahmad Athoillah sendiri, closing statement untuk topik kita pada hari ini Mas. Oke. Smart budgeting bukan hanya sekedar untuk pengumpulan data, tapi smart budgeting ini bagaimana mulai dari penyusunan, perencanaan, dan juga masyarakat Jawa Timur itu bisa ikut mengawasi penggunaan dari kas daerah yang digunakan oleh provinsi maupun kabupaten dan kota. Ini mempermudah baik peningkatan kualitas tepat sasaran maupun kinerja, kita bisa mengawasi kinerja di setiap dinas-dinas UPD ada di pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten kota. Oke. Jadi makanya, smart budgeting harus itu. Harus ya. Harus. Makanya empower ya. Jadi kalau kita tahu nih uang daerah itu kan uang kita ya. Dari kita bayar pajak, bener ya Mas ya. Kita juga harus tahu kalau uang yang kita bayarkan sebagai pajak itu ditaruhnya kemana-mana aja, harus belajar juga. Jadi jangan cuma protes aja tapi nggak ikut ngawasin. Jadi kita harus juga awasin dan dorong agar anggaran itu benar-benar terasa manfaatnya di masyarakat, di diri kita gitu. Terima kasih Sama-sama Mbak. Mas Ahmad Athoillah ya. Kita ketemu lagi di next episode, boleh ya? Ngobrol-ngobrol lagi nanti kita. Tentu. Oke. Harus. Empower, terima kasih. Jangan lupa di subscribe ya. Lalu jangan lupa juga disebarkan, dibagikan link YouTube di YouTube-nya M Radio. Biar semua orang tahu kalau mereka juga punya tanggung jawab untuk ikut mengawasi anggaran-anggaran yang sudah diberikan oleh negara yang banyak itu, yang triliunan itu, biar nggak blunder, biar kita tahu diarahkan kemana, nyampe tujuan nggak, tepat sasaran nggak, gitu. Kita ketemu lagi di podcast Suara Rakyat next episode. Saya Yuri Sabrina dan Mas Athoillah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.